Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Mentak, mentak, takkan dani melakumu, angisi di sini Arah yang hendak dituju forum ini banyak hanya sebagai stimulan dan pelengkap pemahaman awal terhadap fenomena hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. mentak, mentak, melakumu, mega, mega, gawe guyu. Istilah pasar tradisional umumnya dilawankan dengan pasar modern atau toko modern. Meski keduanya diatur dalam satu perundang-undangan yang sama, namun boleh dikatakan berseberangan. Keberadaan pasar modern atau toko modern mendapat stigma sebagai salah satu variabel penyebab kematian pasar tradisional, padahal norma perundang-undangan yang melandasinya telah memberi kriteria apa yang diwajibkan, dilarang, dan diperbolehkan. Sedangkan perizinan dan pengawasan berikut sanksi-sanksi dilakukan oleh otoritas negara. Pasar tradisional mendapatkan pengertian sebagai berikut. Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Beberapa literatur menyebutkan ciri khas pasar tradisional. Pertama, jual beli dilakukan melalui cara tawar-menawar, dan kedua, ada anggapan sebagai pengusung kearifan lokal. Sedangkan pengertian pasar modern atau toko modern adalah toko dengan sistem mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Berdasarkan pengertian tersebut, ciri khas pasar atau toko modern adalah jual beli melalui cara pelayanan mandiri. Hal ini dapat kita saksikan apabila berbelanja di minimarket sebagaimana Indomaret atau Alfamart. Semua harga barang telah tercantum dengan pasti dan tidak ada lagi proses tawar-menawar. Aspek perizinan pasar tradisional maupun toko modern pada dasarnya sama, diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Ditegaskan bahwa lokasi pendirian wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan rencana detail tata ruang kabupaten atau kota, termasuk peraturan zonasinya. Perundang-undangan menegaskan pasar tradisional dan toko modern wajib menyediakan segala fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman. Norma kewajiban untuk menyediakan segala fasilitas tersebut memiliki makna sangat jelas. Kata kewajiban berarti harus dilaksanakan dan apabila terjadi pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Perundang-undangan menyatakan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin usaha. Mengingat otoritas negara adalah pemberi izin, pembina, dan pengawas, maka kita harus percaya bahwa sejak perencanaan, pembangunan, dan pengawasan fisik untuk mendukung segala kewajiban tersebut sudah dilakukan secara sangat profesional. Kita juga harus percaya bahwa setelah pasar operasional akan dibina dan diawasi secara sangat profesional. Pejabat pembina dan pengawas pasar adalah sosok pilihan berintegritas tinggi sebagai bagian dari otoritas negara yang telah mengucapkan sumpah atau janji. Faktanya, pasar tradisional saat ini jauh dari bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman. Yang ditemukan hanya wajah kumuh, jorok, bau tidak sedap, dan tidak tertib. Meskipun tersiar kabar ada kenakalan pasar atau toko modern, namun perintah untuk bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman relatif dipatuhi. Adalah sangat janggal atau mustahil kalau ada kesengajaan dari otoritas pemberi izin, pembina, dan pengawas menjadikan pasar tradisional seperti itu. Rasanya juga tidak bijaksana kalau menyalahkan pengelola, pedagang, atau pembeli atas kondisi pasar tradisional yang seperti itu.
Saya hanya dapat merenung, teringat guru besar yang mengajarkan konsep pembangunan, di mana pembangunan manusia adalah utama. Pembangunan fisik penting untuk mendukung yang utama, dan kita memiliki musyawarah rencana pembangunan untuk dimaksimalkan. Guru besar lainnya mengajarkan bahwa manusia berbudaya apabila memiliki ciri khas dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Wajah pasar tradisional mencerminkan apa?